Shalom, selamat pagi saudara. Senang kembali kami bersama di tengah-tengah kita semua di tempat ini. Selamat datang di Wind of Cornerstone Singapura. Tuh dalam Filipi 4 ayat 4 Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita bersukacita. Terima sukacita surga saudara. Amin. Yeah. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Yes Lord. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari saudara kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Biar sukacita surga betul-betul nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang baik, Kau luar biasa Tuhan. Kau beracara di tempat ini, Kau ambil alih Tuhan setiap kami. Kau ambil alih Tuhan setiap kehendak. Kau ambil alih Tuhan setiap hati kami dan hidup kami. Biar hidup kami Tuhan betul-betul menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Ajar kami mengingat Tuhan bahwa begitu banyak Tuhan yang Engkau sudah perbuat di dalam hidup kami. Dan kami percaya itu semuanya baik buat kami. Biar itu semua Tuhan boleh membawa harum, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku.
Selamat pagi semuanya. Mari kita baca di Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Ayat 9, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ayat 10, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Cermatilah ayat-ayat yang terakhir, akulah Tuhan Allahmu. Karena ini adalah perintah dari Tuhan untuk imam-imam dari suku Lewi untuk dibagikan kepada orang yang bekerja yang di marketplace atau pemilik bisnis atau pengusaha. Jika Anda melihat gambaran yang berikutnya, Anda akan melihat bagaimana kaum Lewi menginstruksikan pemilik tanah atau pengusaha atau pekerja bagaimana mencapai penghasilan dari ayat ini. Lihatlah lingkaran yang dijatuhkan di tengah-tengah bidang persegi itu dan dibiarkan 4 sudut tidak tersentuh. Jadi ketika Anda mengumpulkan hasil panen, Anda hanya mengumpulkan yang ada di dalam lingkaran itu. Lalu Anda akan meninggalkan hasil panen yang terletak di sudut 4 itu dan dibagikan atau diberikan kepada orang yang miskin dan orang asing. Artinya, ambil apapun yang Anda terima setiap bulan atau dari penghasilan Anda setiap bulan, dibagikan dengan 1/40. Dan ini bukan 1/4, ini karena matematika tidak berfungsi untuk dibagi menjadi 1/4. Tetapi 1/40 adalah hasil dari penghitungan lingkaran persegi ini. Semua prinsip memberi yang persembahan dimaksudkan agar Anda menerima berkat dari Tuhan. Baik itu kesehatan atau kekayaan, asas pemberian dan persembahan ini menghasilkan kembalian berkat dari Tuhan. Di Maliaki 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah satu-satunya di Alkitab Tuhan menantang kita untuk memberi. Dia berkata kepada kami, ayo ujilah aku. Amin. Tuhan berani mengizinkan kami untuk menguji Tuhan tentang pemberian dan persembahan. Jadi, bagaimana kita menerapkan prinsip ini? Jika Anda adalah orang yang digaji setiap bulan, bagilah penghasilan Anda setiap bulan dengan 1/40. Dan pertahankan porsi itu untuk membantu orang miskin dan orang asing. Misalnya, jika Anda menghasilkan $1.000 per bulan, 1/40 dari $1.000 adalah $25. Sebarkanlah $25 untuk membantu beberapa mungkin pengemis atau miskin yang di jalanan yang kau melihat, atau membagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, atau bahkan membeli makanan kepada orang miskin. Dan orang asing itu siapa? Di Ibrani 13:2 berkata, ayat 2 berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan atau ramah kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat, yaitu orang asing. Jadi saudara-saudara, di saat engkau berrahmah kepada orang yang lain dan berbuat demikian, berapa orang dengan tidak diketahuinya, engkau tidak sangka bahwa engkau telah melayani malaikat-malaikat. Maka kita harus selalu berrahmah dengan orang asing, karena kita adalah menjadi kesaksian kebaikan Tuhan untuk mereka. Dan kita selalu dengan bermurah hati, seperti ayo let me buy you a coffee and I will tell you about my God. Amin. Mari kita bersukacita dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Silakan memberi.
Shalom jemaat Gereja Bindhof, Gereja Cornerstone Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Pastor Peter Sam. Shalom dari Jakarta. Saya Pak Yakub Ezra dari Gereja Yesus Kristus Tuhan mengucapkan salam sejahtera pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai pekerjaan baik. Ada sebuah ilustrasi yang luar biasa. Di sebuah kerajaan ada yang namanya abdi dalam. Kerajaan ini ada di negara kita. Nah, para abdi dalam ini mengabdi 100% kepada rajanya tanpa dibayar, bahkan sampai ke anaknya, cucunya, dan generasi selanjutnya. Mereka adalah orang-orang yang dengan sukarela, dengan sukacita memberikan hidupnya untuk melayani kerajaan tersebut, walaupun tidak dibayar. Kenapa ada seperti itu? Karena ada nilai-nilai kepercayaan atau hati yang sungguh-sungguh untuk melayani. Nah, itulah yang disebut pekerjaan baik. Pekerjaan yang tidak berfokus pada bayaran. Pekerjaan yang tidak berfokus pada imbalan. Pekerjaan yang tidak fokus kepada haknya sendiri. Pekerjaan seperti itu disebut pekerjaan baik. Mari kita lihat di Alkitab kita di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus ini adalah Turki kalau sekarang ya. Dan pada waktu itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus yang bekerja keras mencari uang. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya maksud tidak berbayar itu jangan sampai membuat Anda sedih. Tenang saja. Ya, akhirnya pasti menyenangkan. Dengarkan saya dulu, ya. Efesus 2 berkata, "Karena kita, yaitu saudara dan saya, adalah buatan Allah dan diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melakukan sebuah hobi, ya, misalnya hobi kita menjahit, menyulam, hobi, ya, atau hobi kita mijatin orang lain, nah, atau hobi kita meracik minuman, hobi kita memasak, hobi kita mengantar orang lain, ya, jalan-jalan. Hobi kita adalah menjadi penterjemah. Hobi kita adalah main basket, main badminton. Hobi kita berenang. Saya bertanya, apakah kita akan menunggu bayaran untuk melakukan hobi itu? Atau justru kita akan keluar uang? Nah, pada umumnya kalau hobi malah kita membayar harganya, betul? Nah, itulah yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 10. Sebelum kita ada, Allah itu telah menciptakan sebuah sistem di dalam genetik kita, di dalam DNA kita, di dalam internal sistem tubuh kita yang disebut talenta. Talenta itu cara berpikir, cara kita merasa, cara kita berbicara, dan cara kita bertindak. Ya. Kalau kita menemukan talenta kita, maka kita dengan mudah menemukan pekerjaan baik itu. Tapi mari kita lihat ada 8 ya ciri yang disebut firman Tuhan pekerjaan baik, ya. Yang disebut pekerjaan baik itu menurut ayat ini adalah pekerjaan yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kita ini buatan Allah, termasuk enggak
orang-orang seluruh dunia ini. Semua agama. Jawabnya ya. Semua agama. Orang yang baik, orang yang jahat, orang yang percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan baik. Tapi yang kedua, kalau dia diciptakan dalam Kristus Yesus, dia mampu menghidupi pekerjaan baik itu secara maksimal. Ya, saya ulangi lagi, saya garis bawahi. Semua orang diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik. Tetapi hanya yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia memperoleh kekuatan kasih karunia yang luar biasa untuk bisa menghidupi pekerjaan baik itu secara maksimal. Ya, mari kita sekarang lihat 8 ciri pekerjaan baik itu. Apakah kita ada beberapa di dalamnya? Dan mari kita hitung. Ya, mari kita lihat yang pertama, pekerjaan baik itu biasanya secara natural, secara alamiah, bersifat unik. Tadi saya katakan ada orang yang dilahirkan itu mampu berpikir dan melakukan pekerjaan detail sekali. Ya, ketika dia menjahit, menyulam, bahkan ketika dia memasukkan benang di lubang jarum dengan tepat dan cepat sekali, zep begitu ya kan? Seorang yang bermain panah, zep, dia langsung tepat. Anak saya yang ketiga itu nggak pernah belajar untuk latihan menembak, tetapi kakek saya, berarti kakek buyutnya anak saya itu memang punya talenta penembak, ya, penembak ulung lah. Dia ketua kesatuan menembak di Indonesia pada waktu itu. Dan itu ternyata genetikanya nurun sampai kepada anak saya, yaitu ini bukan cucu ya, sampai cicit ini ya. Ketika anak saya mencoba menembak, tes gitu, baru 1 kali langsung di tengah. Yang ngajak sampai nggak percaya. Coba sekali lagi, ditembak sekali lagi, tepat di tengah lagi. Nah saudara, apakah itu sebuah kebetulan? Tidak. Karena ada secara bakat, secara alamiah, ya, secara unik, orang itu sudah bisa. Ya, contoh yang lain. Kita dengarkan beberapa orang menyanyi tanpa latihan. Suaranya bagus banget, ya kan? Bahkan ada istilah waktu bayi nangisnya itu sudah punya nada, bagus sekali, ya. Nah, ada orang yang fasih dalam berbicara. Ya, saya kenal ada orang yang tidak belajar bahasa. Orang itu Pak Edilio, ya, dia bisa 8 bahasa. Ya, 8 bahasa di dunia ini. Dan itu fasih, ya. Dia tidak perlu penterjemah. Nah, ada orang-orang secara natural, alamiah dan bersifat unik. Ya, dia mampu menari, dia mampu membuat lukisan, dia mampu melakukan hal-hal yang bagi orang lain itu sulit, tetapi bagi dia gampang sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, talenta sesuai genetika. Tadi saya katakan talenta itu cara kita berpikir, ya, cara kita merasa, kemudian cara kita bicara, cara kita bertindak, ya, dan cara kita berespon sesuai dengan nilai-nilai di alam bawah sadar kita. Genetika kita menentukan orang yang suka traveling, adventure. Genetika kita menentukan ada orang yang suka di belakang layar saja. Genetika kita menentukan orang yang sangat fasih di dalam berbicara dengan orang lain, relasi dengan orang lain. Genetika kita sudah diciptakan Tuhan, ada yang memang sangat khusus menyelesaikan tugas. Tuhan itu maha besar. Ya, setiap kita diberikan keunikan. Contohnya, ayo kita raba sidik jari kita nggak ada yang sama, betul? Ya, retina mata kita nggak ada yang sama. Ya, jumlah bulu lidah dan bentuknya nggak ada yang sama. Genetika kita, gen pembawa sifat kita tidak ada yang sama. Jumlah rambut kita dan bentuk rambut kita nggak ada yang sama. Semuanya itu sangat unik dan spesifik. Itu sebabnya saya beritahu, kita tidak perlu meniru orang lain. Temukan siapa kita,
maka kita bisa menjadi diri sendiri. Yang ketiga, potensinya itu sejak kecil. Ya, coba ingat-ingat, waktu kecil itu Anda suka apa? Suka di rumah atau suka di dalam? Suka memasak atau suka seperti apa? Saya masih ingat anak saya yang ketiga sekarang. Ya, pada waktu kecil dia kalau ke restoran itu selalu dicampur, ada sambal, tomat, ya ditaruh di tehnya, diaduk begitu, terus diminum, dirasakan, suka mencoba rasa. Dan kami sebagai orang tua sering menegur dia, ya namanya Dion, Dion kenapa kamu mencoba seperti itu? Nggak taunya sekarang, ya anak saya Dion itu menjadi profesional chef, ya yang sudah lulus dari sekolah chef di Shatec di Singapura. Dan sekarang sudah punya usaha kuliner yang sangat sukses. Saya pada waktu kecil suka bongkar pasang, ya. Pada waktu orang tua saya bukain saya mainan begitu, wah senang sekali. Tapi hari kedua udah mainan tuh udah protol semua. Dan saya sempat untuk untuk sekolah, saya sudah mendaftarkan diri di sekolah di Satya Wacana, sekolah teknik, ya teknik elektronik gitu ya. Tapi sayang karena biayanya sangat mahal, dan saya akhirnya masuk di dalam sekolah yang lain yang cukup unik, yaitu sekolah manajemen manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dari kecil kita bisa lihat kecenderungan-kecenderungan kita, ya. Lalu yang keempat, kita senang melakukannya, demen, ya, betah gitu melakukannya. Putra saya yang kedua kalau lagi ya utak-utik ini, kemudian bikin sesuatu yang dia sukai, dia bisa fokus berhari-hari dan jadinya sempurna sekali. Nah, putra saya yang pertama itu juga sukanya mobil ya. Bukan punya mobilnya, utak-utik mobil, akhirnya jual aksesoris mobil dan sekarang jual speaker mobil ya. Dan dia selalu juara 1, juara 2 ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara mengenai potensi sejak kecil, senang melakukannya, dan yang kelima mudah menguasainya, gampang gitu. Bahkan nggak usah sekolah yang tinggi-tinggi, dia langsung bisa menguasainya. Yang keenam, berbuah, produktif dan berkualitas. Hasilnya itu selalu ada, bagus ya. Saya kalau disuruh ngomong, saya tidak perlu dibayar. Saya senang sekali mengajar. Saya senang sekali untuk baca buku dan menyampaikan apa yang saya temukan. Demikian juga anak saya nomor 2, ya, dia seorang psikolog. Nah, itu yang disebut kesenangan-kesenangan yang berbuah. Orang lain diberkati, saya sendiri diberkati. Ya, kemudian yang ketujuh, mampu dicukupi kebutuhannya. Ya, talenta itu mampu mencukupi kebutuhan saya. Ya, ini sudah bulan yang ke-9, hampir bulan ke-10 sejak Maret itu. Ya, sejak bulan Maret sampai sekarang November ya. Itu saya di rumah. Saya nggak bisa ke kantor karena pandemi ini. Tetapi saya selalu punya kegiatan untuk acara Zoom, rekaman seperti ini. Dan saya dihubungi oleh Pak Yugo dan diminta oleh Pastor Peter Zam, dan saya senang melakukannya. Saya senang melakukannya. Ya. Jadi saya percaya bahwa kesenangan sukacita itu, Michael Jordan itu pemain basket, dia dicukupi kehidupannya. Tiger Woods dicukupi kehidupannya. Abdi dalam yang di kerajaan tadi dicukupi kebutuhannya oleh sang raja. Nah, itu ciri pekerjaan baik. Yang ke-8, menjadi berkat. Bagi siapa? Bagi sekelilingnya. Dan memuliakan Tuhan. Nah, sudah ada berapa dari 8 ini? Ya, yang saya ulangi lagi secara cepat ya. Natural, alamiah, bersifat unik, talenta sesuai genetika, berpotensi sejak kecil, senang melakukannya, mudah menguasainya, berbuah, produktif, berkualitas ya, mampu mencukupi kebutuhannya, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Betapa indahnya kalau kita menemukan 8-8-nya. Dan saya mau bersaksi, saya menghidupi 8 ini. Ya, itu sebabnya dengan sukacita sekali saya mau mengajarkan kepada setiap Anda. Perhatikan saya, serius ini, ya.
kita bekerja tujuannya bukan cari uang. Kita itu bekerja seperti hobi. Ya, Kolose 3 ayat yang 23. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Sang Raja, untuk Tuhan. Maka ayat 24-nya, hidup kita akan diberkati sukacita, karena yang memberi upah itu Sang Raja, Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terpenting perhatikan saya, ini esensi dari pengajaran hari ini. Ya, tidak penting jenis pekerjaannya. Mungkin saudara sebagai teknisi, sebagai asisten rumah tangga, atau mungkin ada yang disebut penyapu jalanan. Tetapi kalau hati kita sungguh-sungguh menyapu jalanan, dan dibandingkan dengan Michelangelo, tahu Michelangelo itu pelukis yang luar biasa, di mata Tuhan itu sama berharganya. Berarti bukan jenis pekerjaannya, tapi bagaimana kita bekerja. Saya ulangi lagi, ini poin terpentingnya. Bukan jenis pekerjaannya, tapi bagaimana kita bekerja. Sebagai teknisi, sebagai asisten rumah tangga, sebagai bisnismen, sebagai seniman, sebagai penyapu jalanan, atau yang paling rendah sekalipun, ya, asal itu benar di hadapan Tuhan dan kita mengerjakan dengan sepenuh hati, Tuhan berkenan dan Tuhan pasti berkati saudara dan saya. Ya, itu yang penting. Nah, bagaimana kita mendapatkan pekerjaan baik itu? Ada 3 cara. Ya, yang pertama, sesuai dengan Efesus 2 ayat 10, percayailah bahwa Tuhan harus terlibat. Kita ini buatan Allah. Ya, berarti Allah itu ingin rencananya terjadi di dalam hidup kita. Kita bukan produk massal yang sama. Ingat, tadi saya katakan setiap kita itu beda. Nah, itu sebabnya izinkan Allah itu terlibat. Mari saya bacakan Roma 8 ayat 28. Ya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, orang yang pintar-pintar ya, filosof semua itu pintar-pintar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, terlibat dalam segala sesuatu. Ketika kita masak, kita nyuci, kita bekerja, ketika kita mengambil keputusan, percayalah bahwa Allah itu ada. Allah itu melihat kita. Itu sebabnya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada bedanya kan? Orang dunia bekerja untuk uang, tapi kita bekerja untuk sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan sebelum kita dilahirkan. Mana yang lebih bagus? Saya percaya kita seperti mengerjakan sebuah kesenangan, sebuah hobi, betul? Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Yang kedua, menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena tadi saya katakan kita semua buatan Allah, seluruh dunia itu diberi pekerjaan baik. Tapi hak istimewa itu hanya diberikan dan bisa maksimal pekerjaan baik itu kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Mari kita lihat Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna adalah memberkati semua kehidupan kita. Termasuk pekerjaan kita, termasuk tanggung jawab kita, termasuk keluarga kita. Semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Siapa yang dimaksud ini? Yesus. Ketika kita percaya Allah terlibat, ketika kita percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka diri kita ada Roh Tuhan, Roh Kudus, yang menjadi perantara doa-doa kita dijawab oleh Tuhan.
ketika kita dalam keadaan terjepit, ketika kita dalam keadaan putus asa, ketika kita dalam keadaan bingung, ketika kita harus mengambil keputusan mau tetap di Singapura atau tetap di negara mana, atau pulang atau apa, atau pindah pekerjaan. Saat itu kita harus percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita ketika kita menerima Tuhan Yesus akan mengembalikan kita kepada tujuan mula-mula, yaitu menjadi pribadi yang mengerjakan pekerjaan baik. Ya, yang ketiga, menemukan predestinasi mengapa kita hidup. Ya, gelas diciptakan dengan sebuah tujuan. Ya, gelas kopi sama gelas anggur pasti lain, betul? Pensil saja jenisnya lain-lain. Ya, pulpen aja lain-lain, piring dan mangkok beda. Ya, kursi aja lain-lain, meja juga lain-lain, baju juga lain-lain. Ada baju pesta, baju tidur, baju renang, ya kan? Apalagi kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan manusia harus ditemukan predestinasinya atau mengapa kita hidup. Kalau saya tanya sekarang, ayo, mengapa kita ini hidup? Saya menjawab, saya hidup untuk menjadi pribadi yang menolong orang lain, mengajar orang lain, dan belajar menemukan hal-hal yang baru dan diajarkan pada orang lain. Itu sebabnya saya menjadi seorang pengajar. Nah, saudaraku, setiap orang pasti lain. Anak saya lain, Anda pasti lain. Ya. Dan yang hadir sini semuanya itu lain-lain. Kenapa kita hidup? Ada yang jelas gelas kopi, gelas teh, gelas anggur. Ya, beda. Itu disebut predestinasi. Ayo kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, saudaraku. Sebab di dalam Dia kita hidup. Di dalam bahasa Yunaninya zao atau eksis nyata. Ya. Kita bergerak, dalam bahasa aslinya kineo atau aktif dengan gembira. Kita itu ada, dalam bahasa aslinya esmen, plural atau berkelompok. Ya, jadi kalau saya baca dalam bahasa sehari-hari, sebab di dalam Tuhan, ya, kita itu eksis dan nyata, bergerak dengan gembira dan hidup berkelompok. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Bahasa aslinya jinos atau punya roh yang sama. Allah kita, Allah Tritunggal, dengan fungsi yang berbeda. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sebabnya kita tidak boleh sendirian. Kalau saudara tidak menikah, saudara harus punya sahabat. Tidak boleh sendirian. Dan kalau Anda suka sendirian, itu sudah terperangkap dengan rencana iblis. Ya, biasanya orang sendirian itu gampang berbuat dosa, gampang lemah, gampang sakit, dan gampang mati. Nah, orang mau bunuh diri nggak pernah rame-rame nggak. Dia menyendiri terus dia bunuh diri. Ya, hati-hati. Yang suka menyendiri kalau sesekali, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau berkali-kali itu artinya Anda lagi depresi. Ya, karena kita ini hidup harus eksis, harus nyata. Kemudian dengan sukacita kita berkelompok dan kita punya roh yang sama seperti Allah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagi saya mengajar seperti ini sukacita sekali. Apapun pekerjaan kita, apapun tidak menentukan derajat kita. Tidak, itu Alkitab katakan. Yesus memberi contoh, dia tidak lahir di sebuah kerajaan, tidak. Dia memilih lahir di kandang binatang. Tapi dia bukan binatang. Dia raja di atas segala raja. Dan orang Majus menyembah dia. Ya. Jadi yang menentukan kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup. Yang menentukan derajat kita, bagaimana kita menjalankan kebenaran, nilai-nilai. Bagaimana kita bekerja dengan segenap hati, menemukan talenta kita. Pasti kita diberkati. Ya, jangan ukur hidup kita dengan gajimu, berapa uang yang diterima, jangan. Ya, tapi ukurlah hidup kita dengan talenta kita. Ada yang dikasih 5 talenta,
harus berbuah berapa? 5 talenta jadi 10. Tapi kalau dikasih 2, boleh berbuah 2 saja. Ya, tapi kalau dikasih 2 berbuah 5, ini luar biasa. Ya. Tapi ada orang yang dikasih 1 talenta, dia marah, dia iri. Kenapa saya 1 talenta? Yang lain 2 dan 5. Dan dia tidak menggunakannya. Dan akhirnya orang ini dibuang di dalam tempat yang penuh dengan kegeraman dan kertak gigi. Artinya apa? Orang ini selalu sial. Pingin apa nggak keturutan. Jadi gemeretak giginya. Kesal sekali hidupnya. Rugi terus. Jengkel terus. Tapi orang yang diberikan 2 talenta menjadi 4 talenta. Kemudian orang yang diberi 5 talenta menjadi 10 talenta. Apa yang terjadi, saudaraku? Maka 1 talenta yang disembunyikan itu dikasih kepada siapa? Yang 2 jadi 4 atau 5 jadi 10? Nah, firman Allah berkata, dikasih 5 yang jadi 10. Tuhan itu juga businessman, betul? Jadi kalau ada orang yang produktif, maka tambah dipercaya lagi. Kalau kita mau dipercaya Tuhan, apapun pekerjaan saudara, mungkin saudara berbeda dengan saya, saudara berbeda dengan yang lain, tapi lakukanlah dengan sungguh hati. Bagaimana kita mengerjakan pekerjaan itu? Bukan karena gaji kita, bukan karena perusahaan kita, bukan karena majikan kita, tapi karena hidup kita punya misi. Hidup ini bukan hanya kerja, makan, minum, tidur, terus punya anak, terus senang-senang, habis itu mati. Kalau begitu apa bedanya dengan binatang dan ciptaan yang lain? Kita hidup harus jadi berkat. Dan bagaimana jadi berkat? Yaitu mengerjakan pekerjaan baik. Yaitu pekerjaan sesuai dengan talenta kita. Pekerjaan yang kita kerjakan sesuai dengan kemampuan potensi kita. Kita tidak merasa terpaksa. Kita dengan sukacita melakukannya. Kita mudah melakukannya. Dan kita berbuah karena pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelum kita dilahirkan. Temukan pekerjaan baik di dalam hidup saudara. Percayalah Tuhan terlibat. Percayalah Yesus sebagai Tuhan. Dan temukan kenapa kita itu ada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus menunjukkan talenta kami seperti apa. Pikiran kami bagaimana. Perasaan kami bagaimana. Perkataan kami seperti apa. Dan perbuatan kami seperti apa. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan apa itu pekerjaan baik. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan menemukan sukacita di dalam pekerjaannya. Bukan karena imbalannya, tetapi kami memang hidup di dalam rencana Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan semula untuk menjadi apa. Dan kalau kami menemukan itu, kami akan sukacita, produktif, jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang pasti berbuah pada musimnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya.